Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Turseptiani Daud, nomor stambuk 217091187. Saya dari kelas 6B, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari, jurusan Ilmu Hukum. Video ini merupakan tugas dari mata kuliah Hukum Perancangan Kontrak. Pada video kali ini kita akan membahas tentang materi-materi mata kuliah Hukum Perancangan Kontrak. Pada video ini juga saya tidak akan membahas secara spesifik. Saya akan membahas secara garis-garis besar saja karena kita dibatasi oleh waktu. Mungkin kita langsung saja. Kontrak. Sekilas kita mendengar kata kontrak, yang ada dalam pikiran kita itu kontrak itu merupakan perjanjian. Sebelum kita melangkah lebih jauh, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu perancangan kontrak. Perancangan kontrak terdiri dari dua kata, yaitu perancangan dan kontrak, di mana perancangan merupakan proses atau cara, sedangkan kontrak adalah hubungan hukum antara dua orang atau lebih berdasarkan kata sepakat yang menimbulkan akibat hukum, hak, dan kewajiban. Jadi perancangan kontrak merupakan cara atau proses perancang sebuah kontrak. Selanjutnya kita masuk pada asas hukum dalam perancangan kontrak. Dalam buku 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata dikenal ada 5 asas. Yang pertama itu asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak atau freedom of contract. Yang ketiga itu asas fakta servanda atau kepastian hukum. Yang keempat itu asas itikat baik, dan yang kelima itu adalah asas kepribadian. Tapi dalam mata kuliah Hukum Perancangan Kontrak yang paling sangat sinkron atau menyatu dengan perancangan kontrak itu hanya 2 asas. Yang pertama itu asas kebebasan berkontrak dengan asas fakta servanda. Baik, saya akan menjelaskan sedikit kedua asas tersebut. Asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak diatur dalam pasal 1338 ayat 1 yang berbunyi setiap perjanjian atau setiap kontrak yang dibuat sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dalam asas kebebasan berkontrak, para pihak dibebaskan untuk menentukan dengan mengadakan kontrak atau tidak, menentukan isi kontrak, dan menentukan dengan siapa dia berkontrak, seperti itu. Itu penjelasan dari asas kebebasan berkontrak. Selanjutnya asas fakta servanda atau biasa disebut dengan asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum menggariskan bahwa hakim atau pihak ketiga tidak boleh harus menghormati substansi isi kontrak tersebut, dalam artian bahwa dia tidak bisa mengintervensi isi kontrak yang telah dibuat oleh para pihak gitu. Selanjutnya kita masuk pada sumber-sumber perancangan kontrak. Sumber-sumber perancangan kontrak itu dari perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintahan dan disetujui oleh anggota DPR. Di antaranya yang pertama itu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata atau biasa kita kenal dengan BW. Dalam buku 3 pasal 1338 tentang perikatan. Sedangkan selanjutnya dalam buku 4 KUH Perdata tentang pembuktian dan daluarsa, dan ada juga dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 pada pasal 1 ayat 5 dan pasal 22. Itu sumber-sumber hukum perancangan kontrak juga dari dapat diperoleh dari traktat dan jurisprudensi. Saya kira tidak perlu saya jelaskan tentang traktat dan jurisprudensi karena itu sangat umum. Salah satunya juga selain dari undang-undang, sumber hukum perancangan kontrak itu juga dari traktat dan jurisprudensi. Selanjutnya kita masuk pada prinsip dan bentuk hukum perancangan kontrak. Prinsip-prinsip
prinsip-prinsip dan hukum perancangan kontrak, yaitu yang pertama prinsip itikat baik, prinsip penyelesaian sengketa, prinsip ganti kerugian, prinsip kebebasan berkontrak. Mungkin itu saya yang dapat saya sebutkan, dan selanjutnya kita masuk pada bentuk-bentuk perancangan kontrak. Bentuk-bentuk perancangan kontrak itu yang pertama, bentuk perancangan kontrak. Bentuk perancangan kontrak itu ada 5. Yang pertama bukti pembayaran dan pembelian, yang kedua kwitansi, yang ketiga SPK, yang keempat surat penahanan, dan yang kelima itu surat perjanjian. Selanjutnya kita masuk pada faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pembuatan kontrak. Ada beberapa yang harus diperhatikan sebelum membuat kontrak. Yang pertama itu perpajakan, pilihan hukum, pengakhiran kontak, penyelesaian sengketa, dan masalah keagrarian. Itu yang harus diperhatikan sebelum membuat suatu kontrak. Dan yang terakhir itu teori momentum terjadinya kontrak. Dari berbagai literatur yang dicari, ada 4 teori momentum terjadinya kontrak, tapi dalam video kali ini saya tidak akan menjelaskan karena itu sangat banyak. Jadi saya hanya akan sebutkan. Yang pertama itu teori pernyataan, teori penerimaan, teori pengetahuan, dan teori pengiriman. Itu teori. Ada 4 teori momentum terjadinya kontrak. Kalau dijelaskan dia sangat panjang, jadi saya cukup sebutkan saja pada video kali ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekali lagi, video ini merupakan tugas dari mata kuliah hukum perancangan kontrak, dan video kali ini juga saya tidak menjelaskan secara spesifik, tapi hanya secara garis-garis besar saja. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.